second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, kalian sekarang sudah kelas 3 nih. Ya, kita langsung mulai ya belajarnya ya. Semangat, jangan takut, dan pelan-pelan saja kita mulainya. Oke, kita mulai pelajaran kita di tema 1, subtema 1. Ya, nanti dilihat ya, sambil dilihat bukunya ya. Oke. Kita mulai dari pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang makhluk hidup. Nah, teman-teman ada yang tahu makhluk hidup itu apa aja? Hah? Oke, manusia, hewan, dan tumbuhan. Good job. Benar ya, makhluk hidup itu terdiri dari 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu adalah makhluk yang hidup. Enggak ya. Makhluk hidup itu mempunyai ciri ya teman-teman. Makhluk hidup itu ada cirinya. Jadi kalau dia punya ciri-ciri seperti itu, baru disebut makhluk hidup. Apa sih ciri-cirinya? Yuk kita mulai ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yaitu ada bernafas. Kemudian yang kedua bergerak atau berpindah tempat. Yang ketiga tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya adalah berkembang biak. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas bernafas. Ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas artinya kita menghirup udara dan menghembuskan udara. Ya, menghirup itu sama dengan menarik, ya, mengambil. Ya, contoh kita nih. Nah, tuh. Lalu dihembuskan, ya. Habis diambil, dihembuskan lagi. Nah, itu contohnya. Apa sih yang kita tarik dan kita keluarkan? Apa sih yang kita hirup? Apa yang kita hembuskan? Nah, kalau manusia, itu yang kita hirup adalah oksigen. Ya, yang kita keluarkan disebut karbon dioksida. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau di tumbuhan sama, tapi kalau di tumbuhan ada sedikit saja bedanya. Apa tuh bedanya? Kalau siang hari tumbuhan itu kebalik dengan manusia. Yang dia hirup adalah karbon dioksida. Yang dia hembuskan, yang dia keluarkan adalah oksigen. Makanya kalau siang hari kita duduk di bawah pohon itu terasa sejuk. Ya, adem, dingin. Tapi sebaliknya, kalau kita malam hari duduk di bawah pohon itu justru tidak enak hawanya. Kenapa? Karena ketika malam hari, tumbuhan itu sama dengan manusia, mengambil oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau kita duduk di bawah pohon pada malam hari, itu biasanya kita ketemu setan. Salah. Kita rebutan oksigen, ya. Kita rebutan oksigen, akhirnya cuacanya jadi panas, suhunya jadi panas. Karena si pohon juga mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu panas, ya, kalau oksigen dingin. Gitu, teman-teman ya. Ya, alat pernafasannya juga beda-beda. Pada manusia itu pakai paru-paru, kemudian kalau ikan itu menggunakan insang, lalu ada juga yang menggunakan kulit. Ya. Apa tuh kulit? Ya, contohnya cacing, ya, ular, ya, hewan-hewan melata. Itu tadi contoh ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas. Yang kedua yaitu bergerak. Bergerak itu artinya berpindah tempat dari posisi awal ke posisi yang berikutnya. Beda, ya. Jadi posisinya tadi ada di sini, sekarang pindah ke sebelah sini. Nah, kalau dia bisa bergerak, itu juga tandanya dia makhluk hidup. Ya, beda dengan pensil atau pulpen yang harus kalian bantu. Kalian pegang dulu, kalian pindahkan. Ya, beda ya. Itu tadi bergerak. Ciri yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu beda, teman-teman. Kalau tumbuh itu lebih bisa dilihat dengan mata. Biasanya kelihatan oleh mata, ya. Cirinya pada tubuhnya. Contoh,
ketika kalian kemarin masih TK atau kelas 1, tinggi kalian mungkin hanya segini. Ketika sekarang kalian sudah kelas 3, tinggi kalian bertambah. Betul? Ya. Kemudian yang kedua, kemarin ketika masih kelas 1 ya, kalian baru kelas 1 mau selesai, sebelum terjadinya pandemi ini, badan kalian mungkin masih kecil. Ya. Kemudian tiba-tiba ada pandemi. Akhirnya sekolah belajarnya dari rumah. Di rumah kalian belajarnya sambil makan, sambil ngemil. Iya kan? Ya, yang tadinya badannya segini, jadi segini. Ya, yang tadinya bajunya muat, jadi nggak muat. Itu juga salah satu contoh tumbuhnya. Ya, kalau berkembang, itu lebih kepada kemampuan kalian untuk berpikir atau menyelesaikan sesuatu. Contoh lagi, ketika kemarin di kelas 1, kalian belajarnya baru penjumlahan, pengurangan. Angkanya masih kecil-kecil. Ketika naik di kelas 2, kalian belajar yang namanya perkalian dan pembagian. Betul? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kemudian pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Ya kan? Nah, yang tadinya cuma ngitung kecil-kecil, sekarang ngitungnya lebih besar. Angkanya juga lebih besar. Gitu. Jadi itu yang namanya berkembang. Yang tadinya kalian bisanya cuma begini, sekarang bisanya udah jauh. Nanti di kelas 3 ini lebih susah lagi ya. Soalnya lebih banyak lagi, angkanya lebih besar lagi, tapi tenang aja. Kalau kalian belajar, insya Allah pasti bisa. Ya, itu berkembang. Kemudian yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu artinya kita mempertahankan jenis ya, mempertahankan jenis atau memperbanyak jenisnya gitu. Jadi misalnya gini, kalau kalian suka makan ayam, ayam itu kan berkembang biaknya dengan bertelur ya, dengan bertelur. Nah itu kalau ayamnya tidak bertelur, tapi kalian makan terus ayamnya, dipotong terus ayamnya, kira-kira gimana? Ayamnya akan habis. Kalau ayamnya habis, nanti kita nggak akan bisa ketemu ayam lagi. Ya kan? Nah, itu makanya perlunya ada berkembang biak. Jadi si ayam ini bertelur banyak, nanti dibesarkan dulu telurnya sampai jadi ayam, nanti ayamnya bertelur lagi, begitu terus. Ya. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu ada dua. Ada tiga ya, tapi bisa dibilang yang utamanya dua. Bertelur dan beranak. Tapi ada juga makhluk hidup yang bisa dua-duanya. Nah, yang bertelur contohnya tadi sudah Ustadz sebutkan. Ada ayam, kemudian ada bebek, ada juga ular ya. Kemudian yang beranak contohnya kita nih, manusia. Terus beberapa hewan seperti gajah, sapi, kambing. Nah, cirinya kalau beranak itu memiliki daun telinga. Nih, punya daun telinga. Ya. Tapi nggak semua ya, yang perempuan doang ya, yang bisa melahirkan ya, yang bisa beranak. Kalau laki-laki tidak, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tadi tuh ciri-ciri manusia ada bernafas, ada bergerak, ada tumbuh dan berkembang, kemudian ada berkembang biak. Untuk bisa semua itu makhluk hidup itu perlu yang namanya nutrisi atau makanan ya. Nah, kita sebagai manusia perlu yang namanya makanan dan gizi yang seimbang. Apalagi di masa kondisi pandemi seperti ini, kita harus makan makanan yang sehat. Kita harus makan sayur, makan buah, ditambah lagi dengan vitamin supaya tubuh kita menjadi kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Itu ya teman-teman ya. Contoh makanan sehat itu ada yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, vitamin, kemudian ada zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh yang ada di sayuran, yang ada di buah-buahan, yang ada di daging, ada di ikan, ada di telur, ya kan? Kalau masih ingat dulu ada yang namanya 4 sehat, 5 sempurna, ya kan? 6-nya kenyang. Oke ya teman-teman ya. Itu ya tadi pembahasan tentang makhluk hidup, ciri makhluk hidup. Nanti kita sambung lagi di subtema yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materi yang berikutnya. Oke?
Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Masih di tema 1, subtema 1, kita ke pelajaran PKN ya. Sekarang ya, kita membahas tentang Pancasila. Ingat-ingat lagi, Pancasila ya. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Terdiri dari 5 sila dan terdapat pada lambang negara yaitu burung Garuda. Ada di perisainya ya, di perisainya burung Garuda itu ada lambang-lambang dari Pancasila. Oke, kita ingat-ingat lagi teman-teman ya. Apa aja isi dari Pancasila? Yang pertama, lambangkan dengan bintang. Sila pertama yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sambil diingat-ingat ya teman-teman ya. Berikutnya yang kedua, lambangkan oleh rantai emas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, yang berikutnya, yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berikutnya, kita lanjut ke sila yang keempat, dilambangkan oleh kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sambil diingat-ingat ya teman-teman ya. Yang terakhir, sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Isinya atau bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya untuk tema 1, subtema 1 ini kita fokusnya ke sila pertama ya teman-teman. Bagaimana bentuk pengamalan dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan materi kita yaitu makhluk hidup. Bentuk pengamalannya diantaranya yaitu mensyukuri segala anugerah yang Tuhan berikan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian menyayangi seluruh makhluk hidup. Ya, tadi kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, ada bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak. Itu semua harus kita syukuri ya teman-teman ya. Kita bisa bernafas menggunakan oksigen tanpa harus membeli atau membayar ya kan. Terus kita juga bisa bergerak, berlari, bermain, itu semua harus kita syukuri. Kemudian menjaga kebersihan diri jelas. Kalau kita tidak menjaga kebersihan diri nanti kita bisa sakit. Kalau kita sakit berarti kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian yang berikutnya menyayangi seluruh makhluk hidup. Contohnya kalau kita ketemu binatang atau kucing misalnya, jangan ditendang ya, nggak boleh ya. Terus mencabut tanaman itu juga nggak boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran yang berikutnya. Nah, ini dia pelajaran yang ditunggu-tunggu. Siapa yang suka pelajaran matematika? Nggak boleh takut ya. Pelajaran ini sebenarnya mudah. Yang penting kalian satu syaratnya. Harus sering latihan. Oke, kita mulai ya. Yuk, bismillah kita belajar matematika. Apa sih kita yang mau pelajari hari ini? Yaitu, nih materinya. Bilangan ribuan dan nilai tempatnya. Kemudian mengurutkan bilangan ribuan. Yang terakhir penjumlahan bilangan ribuan. Gampang-gampang ini mah. Ya, jangan takut ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang nggak bisa boleh ditanyakan. Yuk kita mulai pelan-pelan ya. Dari mengenal dulu bilangan ribuan. Kita mulai dari yang pertama yaitu bilangan ribuan dan nilai tempatnya. Nih ada contohnya. Ada contoh bilangan ribuan tuh, ada 1203, kemudian 2350. Teman-teman belajar membacanya juga ya. Itu ada angka 1000 dibacanya 1000. Ada angka 1203 dibacanya 1203. Kemudian 2350 dibacanya 2350. Gimana cara bacanya? Harus tahu nilai tempatnya. Kemarin teman-teman udah belajar nilai tempat ada satuan, puluhan, dan ratusan. Sekarang nambah nih. Nih contohnya, nilai tempat pada angka 1000. Angka 1 menempati nilai ribuan. 0 yang di sampingnya menempati ratusan. 0 berikutnya puluhan, 0 berikutnya satuan. Aduh bingung Ustadz, ini seribunya nolnya banyak. Kita coba pakai angka lain ya. Kita coba pakai angka lain ya. Nih, ada angka 1203. Nah beda ya. Angka 1 menempati nilai ribuan. Kemudian angka 2 menempati nilai ratusan, angka 0 menempati nilai puluhan, angka 3 menempati nilai satuan.
Kalau kemarin kelas 2 baru sampai ratusan kan? Nah, sekarang kita sudah sampai ribuan ya. Teman-teman kalau membaca angka ya, dibaca dari kirinya ya. Dari satunya tuh 1203. Oke? Kita lanjut ya ke materi berikutnya yang yaitu tentang mengurutkan bilangan ribuan ya. Nih. Nah, ada 1000, 4000, 2000, 3000. Kita mau urutin nih. Nah, urutin dari kecil ke besar. Kalau dari kecil ke besar berarti 1000, bukan 1000 ya, 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian dari besar ke kecil kebalikannya, 4000, 3000, 2000, 1000. Gampang ya teman-teman ya, kalau nol semua gampang. Kita coba pakai angka yang macam-macam. Nah, nih. Angkanya ada 1235, 1325, 1215. Dibacanya nih nanti ya. Dari kecil ke besar berarti 1215, 1235, 1325. Gitu. Kalau dari kecil ke besar seperti itu. Teman-teman mengurutkannya dari depan. Lihat dulu angka yang depannya. Kalau angka depannya sama-sama 1, berarti 111 tuh sama semua. Kemudian lihat angka ratusannya. Ada angka 2, 2, oh sama 2, ada 3, oh 3 berarti paling besar, dia paling belakang. Kemudian tadi yang 2-nya sama, kita lihat angka puluhannya. Oh yang satu angka puluhannya 1, yang satu angka puluhannya 3. Berarti lebih kecil 1, berarti angka 1215 itu yang paling kecil. Baru 1235. Yang paling besar berarti 1325. Tuh, gampang ya teman-teman ya. Nanti kita latihan lagi ya. Kita latihan dengan angka-angka yang lainnya. Berikutnya ini yang paling gampang. Yang paling gampang yaitu penjumlahan bilangan ribuan. Nih contohnya. Ada angka 1234 ditambah 2142. Teman-teman mah pasti udah pada jago. Tuh, ditambah seperti biasa urutannya harus lurus ya. Harus dibikin sama ya. Berapa hasilnya? Ya sudah, dijumlahkan 4 tambah 2, 3 tambah 4, 2 tambah 1, 1 tambah 2. 3376. Gampang kan? Teman-teman mah udah pada jago pasti kalau penjumlahan. Nanti kalau ada angka yang lebih biasa ya ditaruh di atasnya dulu, ditambahin lagi. Seperti itu teman-teman untuk materi kali ini. Terima kasih. Semangat ya. Nanti kita lanjut dengan materi berikutnya. Baik, sekian untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.